Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizal Ramadan, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Cynthia Dwi Febrianti dari Alfrinsya 5 Prodi Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada bab 8, yaitu korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat memahami konsep korupsi, menganalisis perilaku-perilaku korupsi, dan mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang moral yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Yang akan saya bahas pada saat ini yaitu pengertian, ragam, serta hukum dari korupsi, motif-motif korupsi, bahaya korupsi, dan upaya untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Nah, yang pertama ada pengertian korupsi nih. Secara bahasa, kata korupsi itu tidak ada di dalam Al-Quran ataupun bahasa Arab. Kata korupsi itu sendiri yang dipakai di bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda korupti yang berarti curang ataupun jahat. Di dalam KBBI itu sendiri, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, selanjutnya ini ada bentuk-bentuk korupsi. Dalam pandangan Islam itu sendiri tidak dikenalkan istilah korupsi karena kata tersebut bukan berasal dari agama Islam. Namun, dengan melihat arti korupsi sebagaimana tersebut telah saya jelaskan tadi, banyak istilah pelanggaran hukum dalam pandangan Islam yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Yang pertama adalah gulul, yaitu istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Yang kedua adalah riswah atau suap, yaitu sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan seperti jabatan atau wewenang agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Yang ketiga adalah hadiah. Pada dasarnya memang pemberian hadiah itu diperbolehkan, asalkan tidak mengharap sesuatu selain ridho Allah. Tetapi menjadi haram hukumnya apabila pemberian hadiah ini untuk kepentingan tertentu, misalnya saja memberi hadiah kepada atasan atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah yang keempat ada sarikoh atau pencurian. Tindak pencurian ini merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi itu adalah mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Dan yang kelima adalah khianah atau khianat ataupun kecurangan, yaitu perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, ataupun melanggar kesepakatan. Selanjutnya adalah hukum korupsi dalam pandangan Islam. Korupsi sendiri memiliki bentuk dan tindakan yang beragam. Namun, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan dosa besar. Karena dampak negatifnya itu sendiri bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara. Sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu wa aqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Wallahu azizun hakim. Yang artinya adalah laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Berikutnya adalah motif-motif korupsi, di mana yang pertama adalah motif internal. Motif internal merupakan motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Antara lain, sikap selalu mencintai harta, sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, pemahaman yang dangkal, serta hilangnya kejujuran. Dan yang kedua adalah motif eksternal, di mana motif eksternal ini datangnya adalah dari pengaruh luar.
Contohnya saja kesempatan dan sistem yang rapuh, faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, serta penegakan hukum yang lemah. Selanjutnya adalah bahaya korupsi. Bagi individu, yaitu orang yang melakukan korupsi akan masuk neraka, tidak akan mencapai derajat takwa, memiliki kesadaran beragaman yang sempit, serta tidak akan diterima amal dan juga doanya. Selanjutnya adalah rusaknya generasi muda. Semakin hari, korupsi akan menjadi hal yang biasa bagi generasi muda, sehingga pribadi mereka akan menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Selain itu, korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual dari masyarakat. Praktik korupsi yang meluas dalam dunia politik atau dalam sistem politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics atau politik uang, dan lain-lain dapat berakibat pada timbulnya kekerasan pada masyarakat oleh penguasa dan tersebarnya korupsi. Di samping itu, hal ini akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Bahkan di dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat. Contohnya saja yang terjadi pada Indonesia di waktu rezim Orde Baru dulu. Selanjutnya adalah sistem birokrasi administrasi. Apabila birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, serta kualifikasi itu tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layannya akan jelek, dan yang tentunya akan mengecewakan publik. Hanya orang kaya saja yang nantinya akan mendapatkan layanan yang baik karena mereka mampu menyuap. Selanjutnya, keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang nantinya akan membuat jatuhnya para birokrat. Selanjutnya, sistem perekonomian. Korupsi juga berdampak merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi, contohnya saja pada penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain di dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan pernah tercapai. Selanjutnya adalah upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Apa aja sih sebenarnya upaya untuk menumbuh kembangkan budaya anti korupsi itu? Nah, di sini ada dua upaya, yaitu yang pertama adalah memegang teguh amanah. Amanah terhadap Tuhan, amanah terhadap orang lain, serta amanah terhadap diri sendiri. Dan yang kedua adalah menciptakan budaya anti mencontek, plagiasi, ataupun titip absen yang ini adalah marak terjadi di dunia perkuliahan ataupun dunia sekolah. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan di pertemuan kali ini yaitu dalam pandangan Islam dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.